Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, sudah 31 paket Ibu Kota Nusantara dikerjakan oleh kontraktor, konsultan manajemen konstruksi dan supervisi, antara lain pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intak air baku, kantor kementerian koordinator, sumbu kebangsaan hingga kompleks kantor serta istana negara. Dalam tinjauannya, Menteri Basuki mengatakan bahwa sejauh ini progres fisik infrastruktur IKN keseluruhan sudah mencapai 14% dan berjalan baik sesuai dengan 3 prinsip utama, yaitu menjamin kualitas, estetika, dan keberlangsungan lingkungan. Adapun implementasinya dilakukan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon exiting yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan, serta mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan di bawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan. Menteri Basuki juga berpesan agar kendaraan overdimension dan overload tidak melintas di area KIPP IKN. Tinjauan selanjutnya bangunan pemerintahan di KIPP IKN Nusantara, diantaranya pembangunan sumbu kebangsaan tahap 1 meliputi zona 1, zona 2, zona 3 hingga zona 4 serta zona 5. Dalam tinjauan di rumah susun, Menteri Basuki meminta untuk setiap unit ditempati maksimal 8 pekerja sehingga kamar lebih lega. Selanjutnya juga Menteri Basuki meninjau progres pembangunan intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter per detik yang akan dilengkapi dengan jaringan pipa transmisi untuk mendukung penyediaan air baku di IKN. Terkait pendanaan IKN, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair diyakini akan menjadi jembatan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan investor supaya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara Mandiri Investment Forum di Plaza Mandiri Jakarta. Diketahui sebelumnya Menteri Investasi sebelumnya menghadiri World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss. Dalam kesempatan itu Bahlil berdiskusi dengan mantan Perdana Menteri Inggris. Dalam pertemuan itu, Bahlil dan Tony Blair membahas terkait langkah-langkah teknis untuk melakukan percepatan investasi, serta potensi investasi di sektor lain IKN seperti sektor gas hingga pangan. Sebelumnya, Tony Blair mengatakan ketertarikan investor terhadap IKN diharapkan bisa terus berlanjut dan dia siap-siap untuk memberikan dukungannya sampai dengan terrealisasi. Bahkan dukungan kolaborasi juga dapat diberikan melalui investasi di luar Ibu Kota Nusantara. Saat ini Kepala Otorita IKN Bambang Susanto mencatat hingga 2023 telah lebih dari 100 investor menyatakan tertarik berinvestasi di IKN. Selain itu, sebanyak 90 investor telah menyampaikan letter of intent kepada Otorita IKN. Menurutnya, ketertarikan investor yang sangat tinggi ini membuat optimisme untuk mampu membangun satu ekosistem kota yang lengkap di IKN pada 2024, sekaligus meletakkan landasan kuat bagi pembangunan ibu kota hingga 2045 nanti. Bahkan baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Jepang sangat tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Sri Mulyani menyampaikan setelah menghadiri Joint Conference IMF JICA dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang Shinshichi Suzuki pekan ini.